Terima kasih Bapak Gembala, lebih Tuhan Yesus yang masih memelihara ya kehidupan kita sampai ada pada saat hari ini. Oke, tidak usah berlama-lama. Bilangan 14, Bilangan pasal yang ke-14 ayat 22 dan sampai 23. Bilangan 14 ayat 22 dan 23. Semua orang yang telah melihat kemuliaanku dan tanda-tanda mujizat yang kuperbuat di Mesir dan di padang gurun, namun telah 10 kali mencobai aku dan tidak mau mendengarkan suaraku, pastilah tidak akan melihat negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Semua yang menista aku ini tidak akan melihat. Ya. Kehidupan kita sebagai anak Tuhan terkadang diumpamakan seperti perjalanan orang Israel ini. Yang kita baca tadi adalah perjalanan orang Israel, di mana Tuhan mengizinkan mereka berkembang di Mesir. Sampai di batas tertentu Tuhan mengeluarkan mereka untuk menempati satu tempat yang memang sudah dijanjikan oleh Allah kepada Abraham. Jadi dari Mesir, gurun, padang gurun, tanah Kanaan. Tetapi dari sekitar 2 juta manusia yang keluar dari Mesir, hanya 2 yang masuk ke tanah Kanaan, hanya Kaleb dan Yosua. Yang lain itu mati di padang gurun. Yang masuk ke tanah Kanaan itu adalah orang-orang yang lahir di padang gurun. Untuk perwakilan yang keluar dari Mesir cuma 2 orang. Seringkali kehidupan kita sebagai anak Tuhan diumpamakan seperti orang Israel. Ya. Kita keluar dari kehidupan dunia yang begitu banyak hal. Kita diproses di padang gurun kehidupan, lalu kita mencapai surga tanah Kanaan. Eklesia pun mempunyai makna yang sama dengan perjalanan orang Israel, ya. Keluar dari kegelapan Mesir, dipanggil keluar menuju ini proses padang gurun. Terangnya yang ajaib. Terangnya ajaib itu Kanaan. Ya. Jadi kita akan melihat dan menjadi pelajaran bagi kita semua bagaimana kehidupan orang Israel. Ya. Yang penting itu bukan tentang di Mesir atau di Kanaan. Yang penting itu ketika menghadapi padang pasir ini. Ya, kita baca lagi coba di ayat pokok tadi. Kita baca di ayat pertama aja, ayat 22. Semua orang-orang telah melihat kemuliaanku dan tanda-tanda mujizat yang kuberbuat di Mesir dan di padang gurun, namun telah 10 kali mencobai aku dan tidak mau mendengarkan suaraku. Ya, hari ini kita akan melihat 10 hal yang dilakukan, 10 hal. Mungkin jam 3 sore nanti kita pulang, makanan mungkin taruh di atas saya sambil makan. 10 hal yang dilakukan oleh Israel yang Tuhan anggap itu mencobai, supaya sehingga membuat Tuhan murka dan harus mati di padang gurun. Kalau dia mati di padang gurun, ya lebih baik gak usah keluar dari Mesir. Kalau tetap harus mati juga di padang gurun, mending enak-enak hidup di Mesir, atau mati sama aja. Ini udah menderita sebagai orang yang keluar dari Mesir, harus mati juga di padang gurun.
Sudah bersusah-susah jadi anak Tuhan, nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh ini. Toh akhirnya masuk neraka juga. Iya, lebih baik ya udah, nggak usah bertobat sekalian. Tapi kita nggak mau pengiringan kita jadi sia-sia, amin? Nggak mau. Kita harus berbuahkan sorga, amin? Jangan mau kita sudah pagi bangun berdoa, nggak boleh ini, nggak boleh itu, dengan segala hal yang harus kita jaga, karena kita ini anak raja, ya. Hidup kita harus di atas standar orang-orang yang bukan anak raja, ya. Dari kualitas perilaku, etika, cara bicara, itu anak raja. Kalau kita sama seperti orang di pinggir jalan, ya apa bedanya? Harus ada bedanya yang terlihat. Nah, kita akan melihat 10 ini ya. Mudah-mudahan selesai cepat. Kalau enggak selesai, seberapapun poin yang kita dapat, lanjutnya nanti ada di podcast aja ya. Jadi dilihat nanti. Yang pertama, haleluya. Yang pertama, Keluaran 14 ayat 9 sampai 12. Hal yang pertama yang dianggap Tuhan, orang Israel itu mencobai Tuhan. Yang pertama, Keluaran 14 ayat 9 sampai 12. Saya baca, Bapak Ibu perhatikan. Adapun orang Mesir, segala kuda dan kereta Firaun, orang-orang berkuda dan pasukan yang mengejar mereka dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut dekat Pil Hahirot di depan Baal Sewon. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh. Maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutan orang Israel dan mereka berseru kepada Allah. Dan mereka berkata kepada Musa, perhatikan baik-baik. Apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun? Apakah yang kau perbuat terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir, janganlah mengganggu kami dan biarlah, janganlah mengganggu kami dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir, sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun. Ada loh anak Tuhan berkata, lebih baik saya bekerja untuk dosa, yang penting saya bisa menikmati hidup. Hanya gara-gara orang Mesir terlihat ingin menyerang mereka, mereka lupa bahwa Tuhan itu sudah kasih 10 tanda tulang. Mulai dari air menjadi darah, belalang pelahap, sampai seluruh anak sulung mati. Kalau kisah tentang anak sulung mati ini, itu suatu hal yang luar biasa. Orang Israel itu tinggal di tanah Goshen, Bapak Ibu. Tanah Goshen itu ada di tengah-tengah Mesir. Tanah Goshen itu ada di tengah-tengah Mesir. Lalu di tulah terakhir Tuhan Yesus berkatalah Allah kepada Musa, potonglah lembu, lalu kasih tanda di tiap pintu, talang atas, kiri dan kanan. Nanti kalau malaikat mau lewat, dia akan, itu tanda akan menjadi talang. Dia akan tanda, oh ini orang Israel, maka dilewati dari maut. Di seluruh Israel ada kematian, tapi di tengah-tengah tidak ada. Itu sebenarnya Paskah, ya. Jadi sebenarnya Paskah itu adalah hari kematian, hari Minggunya itu hari kemenangan. Jadi kalau Paskah itu apa?
kematian, pasca dilewati, pasca banjir, setelah banjir, gitu ya. Jadi pasca itu ketika orang Israel dilewati oleh malaikat maut sehingga tidak ada maut, tidak ada kematian di rumah orang Israel. Kalau di perjanjian baru, kapan kita mengalami pasca? Ketika kita yang harus mati digantikan oleh Tuhan Yesus. Digantikan oleh Tuhan Yesus. Digantikan oleh Tuhan Yesus di kayu salib, ya. Itulah pasca. Tapi kita lihat hal ini dianggap oleh Allah mencobai. Terlalu lama orang Israel ini di Mesir sehingga dia lupa identitasnya adalah umat pilihan Allah. Dia menikmati kehidupan Mesir. Mereka dididik dengan cara orang Mesir, berbicara dengan orang seperti orang Mesir, sehingga mereka lupa bahwa mereka adalah anak-anak Tuhan. Sehingga buat mereka lebih nikmat hidup di Mesir daripada tanah perjanjian. Hal ini diperhitungkan mencobai Tuhan. Terlalu banyak yang kita lewati sehingga kita lupa bahwa tujuan kita bukan di sini. Tujuan kita di sorga nanti. Alkitab menulis kita cuma bisa hidup 70 tahun. Kalau dapat anugerah Tuhan 80 tahun. Ada yang lebih tua lagi. Tapi ini seperti padang gurun saja untuk kita. Karena di sorga nanti itu selama-lamanya. Selama-lamanya ini tidak bisa dibataskan dengan waktu. Karena selama-lamanya. Kenapa kita membuang selama-lamanya itu hanya untuk yang 70 tahun? Ada lagu yang berkata begini. Dulu ini lagu sangat populer di kalangan hamba Tuhan, tetapi oleh guru saya di sekolah kita dilarang dinyanyi di sekolah kita. Dibilang gini, walaupun saya susah menderita dalam dunia, saya mau nggak ada menderita dalam dunia. Tuhan janji kalau kita bersama dengan Tuhan, hidup pun senang di dunia. Jangan menderita dalam dunia, ya ampun imannya. Menderita dalam dunia. Kita senang di dunia, senang di surga. Kalau Tuhan sudah mati kok. Ya senangnya jangan selalu dipikirkan dengan berhambur-hamburkan uang, ya. 4 bulan lalu kita di internet dikagetkan dengan bilioner, ya, Jerman yang terjun dari apartemennya ke bawah. Lantai dasar mobil mewah semua. Lantai 2 kolam renang. Lantai 3, lantai 7 buat nyusup. Apa yang bicara? Tidak ada ketenangan. Lebih baik kita yang cukup, mau beli ini cukup, beli itu cukup, beli ini cukup. Liburan ke Amerika cukup. Amin, amin. Bareng-bareng dia ya, bareng-bareng ke sana. Kalau nggak amin berarti nanti nggak ikut nanti. Hati-hati. Jangan mau diajak kembali ke dunia. Kita sudah ada di posisi yang benar. Ada di jalan Tuhan. Ada tawaran. Ayo gini lagi lah. Ayo gini lagi. Gini lagi boleh kok. Dikit-dikit boleh. No. Saya sudah diarah ke sorga. Masa lu nawarin gue balik ke neraka lagi? No. Terlalu besar pengorbanan
yang harus kita bayar kalau kita kembali lagi. Ya. Yang kedua, satu aja 10 menit, gimana 10 gitu. Yang kedua, Keluaran 15 ayat 23. 23-24 nanti ya. Sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat meminum air di Mara itu, karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. 24. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan kata mereka, apakah yang akan kami minum? Lanjut. 25. Musa berseru kepada Tuhan, Tuhan menunjukkan kepada sepotong kayu. Musa melemparkan kayu ke air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan dan seterusnya. Yang kedua, persoalan yang kedua adalah tentang air yang pahit. Berbicara tentang air pahit, ensiklopedia Alkitab menulis ini berbicara tentang kekecewaan dan akar pahit. Usah dikotor-kotorin hati kita. Ngapain? Anggap aja memang bukan level kita ketika mereka memang mengecewakan kita. Satu ketika gerombolan anjing gitu ya. Ini di dunia anta beranta yang hewannya bisa ngomong. Gerombolan anjing lewat di tempat jaguar lagi tiduran. Lalu datanglah anjing yang katanya juara lari. Ditantanglah jaguar ini. Bro, lari yuk. Jaguar ini dia tidur lagi. Udah diledekin, penakut lu, penakut. Dia tidur lagi. Pergilah mereka dengan bangga, lalu ditanya sama Tuhan, kenapa? Level gue turun kalau gue harus lomba sama anjing. Kita jaguar cuy. Ngapain harus lomba sama anjing? Menurunkan derajat kita. Kenapa kita harus pusing dengan orang-orang? Jangan kotorin hati kita. Karena ketika kita merespon dan mengotori hati kita, kita membuat kita akhirnya tidak bisa berdoa. Tidak bisa berdoa. Susah ini itu padahal urusan dia. Di rusun ini lagi ada hiruk pikuk pemilihan RT. Ya. Tiba-tiba ada yang WA, Pak, di sono tuh nama bapak dijelek-jelekin. Lapor Pak ke polisi, bisa. Di sedetik, iya nih, gua laporin lu ke polisi ya, pencemaran nama baik. Wah, tiba-tiba, Pak, saya dukung, nanti saya temenin ke kantor polisi. Berapa menit itu berkolak, harga diri nih. Gila, gue udah kerja mati-matian, gue nunduk gini. Tiba duduk sejenak, lalu berpikir, apa yang mau dipikir? Apa yang mau dicari? Kenapa harus ikutin maunya? Nggak level. Saya diam aja. Ada anak Tuhan yang telepon, Pak, nggak direspon. Nggak usah. Saya punya jemaat, saya punya jemaat. Jemaat Tuhan. Di rusun itu orang Batak sama orang Ambon juga. Jadi lihat gembalanya begitu, responnya cepat. Pak, kita hadap, sabar. Cukup di eklesia saja. Kita di sini sabar. Nanti kita gabung sekali-sekali. Sabar, Pak. Sabar. Kalau kita sabar bukan berarti kita kalah. Justru Tuhan bilang, kalau kita berdoa buat mereka, Tuhan taruh bara di kepala mereka.
mereka akan hidup tidak tenang. Bayangin ada bara di kepala, mau digoyang-goyang pun nggak akan hilang panasnya. Sampai dia datang ke saya dan minta maaf, Pak, untuk segala apa yang sudah. Istri saya cuma bilang begini satu kali, waktu dia dengar ini, ingat aja Pak Rudi. Itu saya kesentak. Pak Rudi ini adalah seorang tokoh. Ini direkam ya? Yang pakai seragam putih-putih, jenggotan deh. Waktu kita berdiri PD, saya akan dobrak. Sedang berhadapan sama Tuhan. Itu nggak hitung lama Bapak, 5 bulan semenjak dia datang dan gerombolan. 5 bulan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Untung saya kasih dana duka juga Bapak. Sedang menghadap Tuhan yang besar. Iya. Oke. Jangan simpan akar panjang. Karena nggak guna buat kita. Ya, doakan. Doakan yang baik. Jangan 7 turunan lo nggak dapat berkat, jangan. Doakan diberkati Tuhan. Tuhan berkati. Ya. Hal yang kedua, yang ketiga. Keluaran 16 ayat 2 dan 3. Di padang gurun itu, Keluaran 16 ayat 2 dan 3. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap bangsa Israel kepada Musa dan Harun. Dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaat ini dengan kelaparan. Jadi orang Israel begini berpikir bahwa lebih baik kami mati dihukum Tuhan, tapi di depan kami penuh makanan Mesir, daripada di padang gurun tapi mati kelaparan. Ini konsep pemikiran yang nggak mengerti tentang hal-hal yang disebut kerohanian. Kalau ada anak Tuhan yang punya pemikiran bahwa lebih baik bekerja di dunia walaupun harus mati dihukum Tuhan, yang penting kenyang. Tol Cipularang langsung ke neraka. Gak ada hambatan. Saya punya teman, saya nggak pernah berani gitu. Tapi Tuhan kasih dia karunia khusus karena dia penginjil. Penginjil ini enak dibandingkan gembala. Penginjil ini enak kalau dia nggak punya pengembalaan, jadi dia mau ngomong apa aja terserah. Satu ketika keponakannya meninggal lagi mabok, ketabrak. Nggak pernah ke gereja, nggak pernah ngapa-ngapa, selalu bikin ribut. Lalu pamannya ini, adik bapak ini khotbah di pemakaman. Ini orang masuk neraka. Seumur saya jadi pendeta nggak ada yang khotbah di pemakaman. Ini orang masuk neraka. Inilah contoh orang yang mati masuk neraka. Saya pernah memakamkan orang yang memang nggak percaya Tuhan, tapi saya nggak khotbahin dia masuk neraka. Saya khotbahin supaya mau keluarganya. Tapi dia punya karunia khusus karena dia adik bapaknya, ya biarin aja udah. Contoh nih, mati masuk neraka. Dia mati waktu lagi mabok ketabrak. Siapa yang mau malaikat mau ambil dia masuk ke sorga? Ada. Hal yang akan membuat kita jauh dari Tuhan yang ketiga adalah
Lapar ini berbicara tentang hal-hal ekonomi. Hal-hal ekonomi. Hal-hal ekonomi ini tidak bisa dicerahkan dengan cara khotbah. Harus dicerahkan dengan cara mengalami. Kalau cara khotbah, dalam hati Bapak Ibu akan ngomong, lu gak rasa, seenak aja ngomong. Coba lu rasa, beras udah gak ada, enak aja ngomong begitu. Kan gak tahu nanti malam mau makan apa. Tapi kan gak pernah coba sih. Hari Minggu gak ke gereja, kenapa? Kita udah gak ada beras, Pak. Malam mau makan apa? Jadi hari ini saya terpaksa kerja. Tapi coba ke gereja. Nanti Bu Gembala kasih beras. Soalnya ada beras lagi. Ada beras nggak bro? Ada ya? Ada. Aman. Saya ngomongnya aman berarti ada. Jangan membuat hal-hal yang hanya pelengkap saja. Amen. Bapak Ibu, Alkitab menulis cari kerajaan Allah, maka semua akan ditambahkan. Kita terlalu repot cari yang ditambahin. Yang utama kita nggak mau. Saya sering bilang ada pohon besar yang ada buahnya di situ, buah keselamatan, ada buah kesehatan, ada buah banyak uang, ada buah banyak. Tapi kita selalu cuma mau cari satu, cuma mau ambil petik buah uang aja. Padahal kita ini anak Tuhan yang punya jatahnya satu pohon. Ada kesehatan sih, tapi kita mau uangnya aja. Kita pusing cari pagi siang sampai malam, pagi siang sampai malam. Seolah-olah uang itu segalanya. Ya, saya udah lihat iklan. Saya udah mulai cerita kan, mudah-mudahan masih ketawa. Jadi tiba-tiba bunyi bel, 4:30 orang bangun dari tidur. Dia mandi-mandi, jam 6 dia jalan ke kantor, jam 12 siang dia istirahat, jam 3 tidur. Tiba-tiba bunyi, alarm jam 6 sore. Teman-temannya, hei, duluan dia masih di situ. Jam 9, yang kelas lembur bilang duluan ya. Tiba-tiba jam 12, lift terbuka, keluar pocong. Lalu pocong itu bilang yang kerja, bro, ini jam kerja setan, lu masih kerjaan. Sampai jam kerja setan aja kita mau ambil, buat duit, astaga. Gantian. Gak ada larangan untuk cari uang. Ya, gak ada larangan untuk cari. Justru Alkitab menulis buat mereka yang malas, jangan dikasih makan. Pergilah kepada semut. Semut itu tahu. Kenapa? Dia bilang, pergilah kepada semut. Semut itu tahu kapan itu waktu untuk mencari, kapan tahu waktu untuk istirahat. Saya pernah baca satu buku dengan clue begini. Waktu muda, orang menyia-nyiakan kesehatan demi uang. Ketika tua, dia menyia-nyiakan uang untuk kesehatan. Jadi habis, udah pas. Tapi kalau kerja sambil berdoa, sesuai jam aja, maka Tuhan akan menjaga berkat itu tetap ada. Dijauhkan dari sakit, dijauhkan dari belanja online. COD. Memang jalan ke mall itu tiap hari, paket Pak. Aduh, gak aman saya pulang. Paket saya paling banyak sudah.
Kan ada istilah lebih baik minta maaf daripada minta izin. Saya belajar dari Bapak Gembala itu. Oke. Ya, yang ketiga, hal-hal ekonomi. Percaya, ketika kita mengandalkan Tuhan, Tuhan akan cukupkan. Amen. Yang keempat, yang pertama tadi, ikan nanti lupa lagi yang pertama. Yang pertama tadi diarahkan untuk kembali ke hidup yang lama. Yang kedua berbicara kepahitan. Yang ketiga berbicara tentang keperluan ekonomi kita. Yang keempat, Keluaran 16 ayat 2 dan 3. Ini mirip yang kedua tapi beda pembahasan. Di padang gurun itu, Keluaran 16 ayat 2 dan 3. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaat Israel kepada Musa dan Harun dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir dengan tangan dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang, sebab kamu membawa kami keluar dari padang gurun untuk membunuh seluruh jemaat dengan kelaparan. Sebenarnya bukan ini ayatnya. Ayatnya sebenarnya ada di air tadi, Keluaran 15 ayat 23 ya. Air tadi. Kalau tadi air itu berbicara tentang air yang pahit, ini berbicara orang yang haus ya. Kalau tadi berbicara tentang airnya yang pahit, yang sekarang adalah hausnya. Ayatnya sama, haus. Kehausan orang Israel ini membuat mereka menyinggung perasaan Tuhan. Sampai Tuhan berkata bahwa lupakan kau dengan mujizat di Mesir. Hanya karena haus. Hanya karena haus. Kau bersungut-sungut. Maka gara-gara haus inilah Musa gak masuk ke tanah Israel, tanah Kanaan. Karena Tuhan bilang ke Musa, ketuk batu kayu. Tapi saking keselnya Musa dipukul. Tuhan bilang, kalau cuma beda itu, Tuhan cuma bilang, ketuk aja, ketuk. Tapi karena Musa ini kesel karena ini orang bersungut terus dipukul. Itu simpel, tapi buat Tuhan ini ada hal yang saya cuma suruh ketuk, tapi ku pukul. Tuhan itu perfect. Lalu Musa ini nggak lihat tanda-tanda. Hanya karena kehausan orang Israel. Padahal Alkitab menulis Musa itu manusia yang paling lembut hatinya. Sampai bisa kesel gitu. Gimana kalau di posisi Bapak Gembala waktu itu? Musnahkan semua. Boleh. Sekali-sekali nggak apa-apa. Haus ini berbicara tentang sesuatu yang harus dipuaskan. Ya? Kalau kehausan itu seringkali dehidrasi, nggak nyaman. Ya, nggak nyaman. Ada hal-hal yang seringkali membuat kita nggak nyaman. Ya? Karena keinginan kita terlalu banyak. Terlalu banyak yang kita mau sehingga kita membuat kita tidak nyaman.
tetangga yang beli kulkas, di sini yang panas. Beli kompor lagi. Tetangga yang beli motor baru, dia suruh anaknya cek, coba cek, kredit atau cash katanya. Dia yang pusing. Cukupkan. Jangan sampai sesuatu yang seharusnya membuat kita tenang, tapi karena rasa haus, ya, haus untuk dilihat orang, haus untuk dihargai orang, haus untuk apa ya? Ya hal-hal yang bukan urgent. Akhirnya kita mencoba itu, membuat lama. Inilah kalau suami istri itu klop, kita punya hal yang sama, ya. Saya sama istri itu punya kesamaan dalam hal liburan. Kita tidak suka gunung, kita tidak suka pantai, kita nggak suka mall. Kita suka di tempat tidur yang ber-AC dan ada internet. Itu cukup liburan yang terindah buat kita. Jadi kalau ada yang mau liburan kemana, kita lebih suka di tempat tidur, ber-AC dan ada Netflix. Wah, udah cukup. Anaknya juga udah yang begitu, ternyata kita nonton bertiga. 3 hari kita begitu pun nggak apa-apa. Itu puji Tuhan. Ayah nggak kerja. Jadi apa ya? Kalau kita butuh, Tuhan pasti akan mencukupkan. Tuhan tidak pernah berjanji bahwa selalu akan berkelebihan. Tuhan berjanji ketika kita perlu akan Tuhan cukup. Kalau memang Tuhan udah lihat, oh udah cukup, harus beli mobil, pasti Tuhan kasih. Berdoa beli mobil, bensin motor aja nggak kenapa. Gimana? Mobil, ya. Cukupkan rasa haus itu dengan segala. Kadang-kadang yang berlebihan itu nggak baik. Apa ya, rakus gitu. Salah satu nanti poin ada rakus sebenarnya. Ntar kita bahas. Ya, lanjut. Ya udah, nah ini terakhir lah ya. Nanti sisanya ada di podcast. Ini poin kelima, berarti ada 5 lagi di podcast ya. Pada dia ada 5 poin. Yang terakhir, Keluaran 32. Keluaran 32 ayat 7 sampai 8. Poin yang kelima yang membuat Tuhan menganggap ini sebagai sesuatu yang mencobai. Keluaran 32 ayat 7 dan 8. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah, turunlah, sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya. Segera juga mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka telah membuat anak lembu tuangan dan kepadanya mereka sujud menyembah dan mempersembahkan korban sambil berkata, hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Saya sampai sekarang memang saya kesiswaan dari tahun 2014 di salah satu SMK di Jakarta. Saya nggak pernah ngelihat yang ngedablek kayak orang Israel gitu.
Masa dia bilang Allah itu anak lembu? Maka tersinggung sekali Tuhan ini. Buat memulihkan ini, mereka harus minum ini. Bapak Gembala pernah khotbah. Harus menyelesaikan ini, dia harus minum. Emasnya dihancurkan, harus masukin ke minum. Kalau melihat ular tembaga, tersinggung sekali Tuhan. Dan Tuhan bilang, Musa, nanti kau saja yang akan saya bikin banyak. Berikhtiar Tuhan untuk membunuh semua. Nanti umat pilihan ambil dari keturunan Musa. Ada kalau Bapak Ibu baca di rangkaian di ayat yang tadi, di Keluaran, kisah tentang anak lembu, Tuhan ya, berhala. Dalam bahasa Inggris berhala apa? Idol. Bukan Indonesian Idol, ntar tersinggung lagi pada dia. Saya nggak bilang Indonesian Idol gitu ya. Idol. Idola, ya. Idola, dari idol ke idola. Identik dengan hal-hal yang dipuja. Tapi sekarang saya nggak ngerti ibu-ibu yang doyan nonton Korea. Kemarin lebih ngeri lagi, saya datang di satu tempat, bapak-bapak lagi bahas Korea. Astaga. Saya susah membedakan mereka itu laki-laki apa perempuan sebenarnya. Dandanan, lipstikan. Laki-laki itu kayak Bung Deddy, bisa maco, ya. Makanya saya lagi coba dengan kayak gitu. Saya akan panjangin rambut juga boleh ya Bapak Gembala yang masih diizinkan. Berhala. Apa berhala di akhir zaman? Masih ada nggak sih? Berhala bukannya patung, oh bukan. Berhala itu ini. Idol. Sesuatu yang kita puja lebih dari Tuhan. Sesuatu yang kita kasih lebih dari Tuhan. Sesuatu yang mengalihkan pandangan kita dari Tuhan untuk melihat hal itu. Itu berhala buat Tuhan. Yang kita cerna aja sendiri. Saya pernah ngomong begini ke satu anak alumni, tiba-tiba mau pinjam uang. Saya bilang kau berdoa. Saya butuh dalam 3 hari Pak. Mama saya sakit. Emang Tuhan bisa kirim uang dari langit? Saya bilang berdoa. 3 kali saya sebelum berdoa, dia nangis. Karena buat dia pengharapan itu terlalu abstrak ketika dibilang berdoa. Lagi ada masalah, pendetanya datang, tetap berdoa. Nggak tahu masalah saya berat begini, datang cuma tetap berdoa. Jadi mau gimana? Tepok-tepok. Oke, tepok-tepok deh. Berdoa. Berdoa itu jalan untuk ketemu dengan sumber penyelesaian. Saya bilang ke dia. Anak ini menikah, terus anaknya lahir di usia kandungan ke-7 bulan. Harus bayar ini dan itu dan itu. Saya bilang, doa. Iya Pak, saya akan berdoa. Tapi dulu nanti diganti. Pakai bahasa Ronnya, ketika Tuhan sudah berkati nanti saya ganti. Nggak, berdoa. Saya dapat pesannya begitu. Kalau disuruh berdoa. Dan Tuhan kirimkan berkat itu dari orang yang tidak pernah diharapkan. Kok bisa dari dia ya Pak? Tuhan yang gerakin dia untuk memberkati kau. Kalau kau berdoa, ya enggak. Dia punya bos, tiba-tiba
tahu masalahnya dan tahu apa yang perlu saya bantu. Saya bilang, emang dia lihat apa? Dia nggak bisa tidur itu karena di hatinya Tuhan ngomong terus bantu. Di telinganya waktu dia mandi, akhirnya dia telepon. Tuhan yang atur. Tiba-tiba saya dapat kiriman sesuatu dari murid. Dia bilang, waktu saya lewat satu mall, Pak, saya lihat ini. Dan saya teringat Panatanaia. Tapi saya cuek aja. Dan tiba-tiba waktu mau tidur, nggak bisa tidur saya. Karena keinget itu untuk Panatanaia. Besok pagi waktu saya mau bangun, ingat itu lagi. Daripada saya nggak tenang, saya beliin aja lah buat Panatanaia. Kalau berkat saya, Tuhan akan bikin kau nggak tenang sampai kau beli. Kalau itu memang udah berkat saya. Dan Tuhan mau kau diberkati. Iya. Jadi ketika kita membantu orang dan Tuhan gerakan itu untuk kita bantu orang, Tuhan sedang buka berkatnya untuk kita diberkati. Itu caranya. Ya. Berhala. Ini urusan kita dengan Tuhan. Tanggal 7 kemarin anak saya ulang tahun ke-8. Walaupun badannya udah umur 10 kayaknya. Malam dia sudah kasih tanda-tanda. Besok aku ulang tahun ya. Oh iya. Opanya yang nelfon. Pagi-pagi bangun. Apa lupa ya? Saya bilang mandi. Mau sekolah. Kebetulan sekolah kemarin PJJ kadang KTT ya. Saya jadi PJJ di wilayah sekolah. Dia mandi dengan cemberut. Dia pakai baju, dia duduk di tempat mau PJJ, dia ngomong lagi, Papa lupa ya? Saya bilang udah belajar dulu. Karena itu di kamar, mamanya udah siapin sebenarnya di depan. Udah ada kue, udah ada kadonya gitu. Ketika udah siap, saya panggil Ika. Ya, udah sampai kesel. Dia keluar dari kamar. Aduh, gitu. Langsung dia peluk, dia nangis. Saya bilang mama yang siapin, kalau mau peluk papa duluan. Mana? Orang tua itu gak pernah lupa untuk membahagiakan anak. Tuhan itu gak perlu disuruh untuk memberkati anak-anak. Lo kita anaknya kok. Kecuali kita bukan anak. Sebandel-bandelnya anak, mana ada orang tua yang gak sayang. Sayang. Begitu juga Bapak. Semua kita siapin. Yang penting lu jadi anak. Yang orang tua minta apa memang ya? Di sini ada yang lebih tua. Emang ada yang minta ganti ya, popok lu dari lahir sampai tua. Oh, popok sampai tua malu sih. Berapa tahun tuh popok gitu ya? Minimal ganti itu deh. Nah, ada orang tua yang minta. Yang ditanya cuma apa? Harapan orang tua. Supaya dia jadi anak yang baik. Bagaimana jadi anak yang baik? Dengar-dengaran. Taat. Ya. Anak saya tuh tiap malam peluk gitu deh. Karena saya pikir ntar gedean dikit dia udah gak mau. Emang Lexa masih di gitu sama papanya peluk. Enggak lah. Saya nggak tahu sebenarnya berapa tahun lagi memang masih mau minta-minta peluk sama saya. Hari ini 5 poin dari 10, 5 lagi nanti di podcast. Jadi nonton podcastnya karena ada lanjutan. Ya. Promosi tuh Pak Deddy. Mari kita berdiri.